Sangat Indonesia. Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, masyarakat kita, mantap pengarahan kita. Tentunya dalam selamat kita dan selamat. Jangan katakan bahwa itu kan jangan katakan pula bahwa itu selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah selamat. Kalau engkau percaya kepada selamat, engkau tidak percaya kepada Tuhan. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui. Dan ingat, Yesus mengatakan dan keselamatan dalam salah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapa pun juga selain dalam Yesus, karena tidak ada seorang pun di kolong di bawah golongan ini. Kasih supaya setiap orang percaya kepada Yesus dan baik saudara yang percaya Tuhan dengan hati percaya saya tidak memerlukan doa dan harapan saya di malam hari ini, kekuatan Tuhan, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh, doa, dan saya berharap kita mendengarkan diri kita. Terima kasih Tuhan. Biar biasa saya akan membacakan Galatia 5 ayat 2 sampai dengan 3 ayat yang tidak ada. Kata buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menyertai puji nama Tuhan. Jadi sebagai orang percaya kita tentu telah menikmati buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus ada dalam setiap orang-orang percaya yang kita ada di dalam Kristus dan ada di dalam kita, dan buah-buah Roh Kudus itu dianugerahkan kepada kita. Tema kita adalah Joy with Christ, bersatu dengan Kristus. Ketika kita bersatu dengan Kristus melalui ayat-ayat ini, saya akan katakan bahwa kita memiliki 3 kualitas yang spesial, yang istimewa, yang luar biasa yang kita miliki dalam mengharmoni kehidupan kita, dalam kita dalam kita bergaul, dalam kita perbaiki kita ini. Semua ada 3 hal. Yang pertama itu kualitas hati yang baik. Dikatakan bahwa love, joy, and peace, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Jadi kualitas hati kita itu harus penuh dengan kasih. Orang yang penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita. Orang yang penuh dengan sukacita, orang yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi ini mengalir di hati kita, bukan di luar kita, bukan di luar kehidupan kita, tapi ada di dalam hati kita. Dan itu akan mempengaruhi kita dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama kita. Makanya bersatu dengan Tuhan, maka akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Tentu orang tidak mau bergaul dengan orang-orang yang suka menikah. Kalaupun mereka mau bergaul, itu akan diatur begitu, akan penuh dengan kewaspadaan. Tapi kalau orang-orang yang baik dimanapun dia berada, dia tidak perlu takut dan tidak perlu gentar. Terkecuali ketika saya dalam puasa, saya selalu waspada. Susah atau hari ini
saya, ya Tuhan ada. Karena kita tidak perlu melakukan hal-hal yang jahat. Ya. Jadi kalau kasih kita ada, kualitas hati kita benar, maka kasih kita kepada orang lain, ya kita bisa katakanlah, ya tidak membenci orang lain, menolong orang lain juga, uh, tidak mengkritik yang menjatuhkan itu. Kalau kritik yang keras itu, yang tidak tahu memperbaiki, tapi kritik saja. Karena ada banyak orang seperti itu. Hanya tahu mengkritik tapi tidak memberikan solusi. Kalau engkau mau mengkritik, berikan solusi supaya engkau tangganya sebagai orang yang baik. Nah, yang kedua dikatakan kualitas hubungan yang baik dengan sesama. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Orang kalau tidak sabar dalam membangun hubungan dengan orang lain, kita ya itu ya bahaya. Atau kita tidak punya kemurahan hati menyambut orang lain. Saya selalu menonton itu orang-orang kulit yang kulit hitam lalu kemudian bertemu dengan kulit putih Amerika itu. Lalu kemudian dia minta tos, minta uang, lalu ada yang menerima, ada yang tidak, ada yang menolak sama sekali, rasis, ya. Tapi ketika dia memberi, lalu kemudian dia pura-pura pergi, lalu kemudian dia ambil HP, lalu dia ambil yang mahal itu, lalu dikasih uang lagi sama mereka. Berapa pun mereka yang menerima, yang kalau 2 orang yang menerima, 2 orang itu tidak, kalau tidak 1 orang ya 1 orang. Tapi ada saya lihat ada beberapa orang semua nolak, 1 orang bahkan ketika dia minta uang, minta dolar, dia kasih dolar. Itu menandakan ya menyambut semua orang. Kita sebagai orang percaya tidak boleh membeda-bedakan karena warna kulit, karena agama, karena kau pintar bodoh, nggak boleh. Kita harus sama, ya. Itu dimana kita harus baik, murah hati, lalu kemudian penuh dengan kesabaran. Itu dalam membangun hubungan. Ada seperti saya katakan tadi, di mana kita dalam membangun hubungan ada kritikan, tapi kita harus melihat paham dan istilah perlu dengan kebaikan, perlu dengan kesabaran, di mana ada orang-orang yang harus kita mengerti, ada orang kadang satu contoh. Mengapa orang melakukan kejahatan? Belum tentu karena dia jahat. Ada karena memang situasinya dia sudah lapar, dia sudah tak tahan. Ada kesempatan bagi dia lakukan, tapi ketahuan. Lalu kemudian ada banyak orang nasibnya hapus, sial istilah, lalu dibunuh atau dipukul tanpa bertanya kenapa mereka melakukan. Cobalah sedikit kepada anda yang mungkin menangkap pencuri, bertanyalah sedikit kepada mereka kenapa. Mungkin karena keluarganya dalam keadaan susah, mungkin dia dalam keadaan tidak punya pekerjaan dan harus menafkahi anak, dan itu dia belum dapat duit, dan dia hanya mencuri hanya untuk makan. Dan kecuali dia mencuri membunuh orang atau itu sudah lain ceritanya. Tapi kalau dia hanya mencuri makanan, ya kasih lepas dia, jangan hajar atau mencuri hal benda-benda kecil yang ya kita memang tidak tapi kemanusiaan itu bukan. Lalu yang ketiga adalah kualitas yang ketiga adalah
disiplin pribadi yang baik, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Saya yang paling suka adalah itu semua bagi saya. Tapi bukan saya juga. Coba upaya karena berbeda saya dengan Sylvie. Saya ini memiliki dia tidak. Jadi orang-orang yang mendiskusikan pribadi itu perlu ada kesetiaan. Saya bangun pagi-pagi dari zaman dahulu sampai sekarang. Bagi saya bangun pagi bukan sebuah kesalahan. Tapi mungkin bagi anak-anak saya, kalau jam 3 mungkin berdoa atau jam 4, itu bagi mereka sangat berat. Jadi mereka hanya bangun jam 6. Coba bangun jam 4. Saya bangun jam 4. Ngorok semua. Kenapa? Tidak terbiasa. Anak-anak sekarang harus biasakan bangun pagi-pagi. Ya, karena itu maka akan membawa orang tersebut, orang-orang yang nah, yang mau saya katakan adalah kesetiaan. Ya, ini penting dijaga bagi keluarga, kepala keluarga, keluarga, yang kalau keluarga semuanya harus setia ibadah, harus setia berdoa. Keluarga pagi sore kami ada doa. Ya. Kami ada doa pagi sore di mana kami melakukannya di pagi dan sore. Kami berdoa bersama-sama. Pagi dan malam. Kita berdoa bersama-sama. Tidur dan bangun pagi karena saya berdoa dan kemudian doa itu dan doa bersama. Apakah sesuatu yang disebutkan tidak? Karena saya tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Dengan segala keberadaan saya, itu Tuhan itu tahu. Walaupun hari-hari ini saya mungkin tidak bisa bangun jam itu. Biasanya saya bisa bangun jam 3, jam 4 istirahat, jam 4 jam 5 bangun kembali untuk berdoa. Itu bisa diatur. Ya, dengan keadaan apa ini kali setengah 4. Kenapa saya mengatakan itu? Perlu kesetiaan kita semua. Ya, tidak boleh tidak setia. Kelemah lembutan, ya ini tidak putus, tidak marah-marah apa itu istilahnya. Tidak. Nah, harus penuh dengan kasih gitu ya. Kalau lembut, ramah. Yang kita belajar untuk lokal lembut ini, saya betul harus saya belajar keras. Sebagian walaupun saya sebagian apa, suara saya itu udah menggelegar. Jadi kalau suara saya sudah menggelegar, orang-orang kadang-kadang takut itu ya. Ya, maka suruh lemah lembut. Ya, kalau boleh pulang, sederet inkarnasi, konten, gusti, kalau kita bisa mana itu, supaya gusti. Yang pernah belajar bahasa kromo Injil, mereka bilang, Pak, memang bahasa Jawa, tapi loka ini bukan bahasa Jawa. Tapi saya bersyukur saya bisa khotbah dalam bahasa itu pada waktu itu. Ya, saya sekarang sudah banyak lupa lah. Karena saya les khusus. Ya, namanya les khusus itu paksa untuk bisa. Ya. Karena itu tugas panggilan pelayanan. Karena orang-orang di kampung di Magetan sana di Proto tidak tahu bahasa Indonesia. Jadi tugas panggilan yang harus kita lakukan. Dan saya bersyukur saya dapat melakukan. Nah, kemudian dikatakan penguasaan diri.
dapat dipercaya, dapat diandalkan. Jangan tak dapat dipercaya. Janji, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Ya harus dapat dipercaya ya, betul. Janji mau api, tidak boleh. Ada banyak orang berjanji, di Sengguin suka itu. Yang penting orang senang dulu. Tapi kalau jangan coba-coba kamu ya. Kolerik itu kalau ya, tidak. Itu sekolah. Nikmati tidak lagi. Disengguin beda lagi. Nah, saya mau katakan kepada kita, ketika kita menguasai diri, kita dapat menguasai amarah kita dapat menguasai hal kita. Kenapa? Di dalamnya Tuhan ada Roh Kudus. Inilah yang disebut buah Roh Kudus, sehingga baik dalam hubungan kita dengan Tuhan, hati yang diperlukan Tuhan, walaupun sikap hati itu penting, tapi kehidupan kita di hadapan Tuhan itu penting, dan menjaga hubungan kita dengan manusia itu penting, dan mengendalikan diri kita juga penting, sehingga kita tidak tercemar di antara dengan Tuhan kita bagus, dengan sesama kita bagus, dan terhadap diri kita bertanggung jawab, dan betul-betul menunjukkan kualitas kita sebagai orang-orang yang sudah dipenuhi oleh buah-buah Roh Kudus. Ialah 9 buah Roh Kudus ini, di mana 3 menyatakan kualitas hatimu, 3 kemudian membawa kualitas hubunganmu dengan sesama, 3 kemudian membawa kedisiplinan dalam hidupmu, sehingga semuanya terangkum menjadi satu kesatuan, yaitu di dalam buah-buah Roh. Semoga kita semuanya hidup di dalam anugerah dan kekuatan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus terus menguasai hati kami, sehingga 9 buah Roh itu ada tetap di dalam hidup kami, sehingga kualitas hati kami, kualitas hubungan kami dengan sesama tetap baik, dan kualitas disiplin kami tetap baik di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan. Terima kasih dan bersyukur. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, mari angkat tangan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tangan-tangan yang diangkat kepadamu, datang kepada mereka, timpangkan tangan mereka dalam nama Yesus. Kalau sakit penyakit mereka dapat keluar, dan oleh Yesus terima kasih Bapak di surga dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sedang dalam keadaan kekurangan atau dalam masalah, serahkan diri pada Tuhan. Marilah kepada Tuhan kami sudah berat, aku akan memberikan kebenaran. Apakah engkau sedang mengalami keletihan oleh persoalan penderitaan atau mari kita berdoa, arahkan tangan kepada Tuhan. Dia tangan-tangan yang diangkat kepada Tuhan. Kami percaya pertolongan itu datang dari Tuhan. Kami percaya solusi itu datang dari Tuhan. Kami percaya jawaban Tuhan itu kami butuhkan dan pasti datang di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat pertolongan bagi dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat, dan sebelum kita beristirahat, jangan lupa untuk berdoa, baca firman Allah, ya, berdoa kalau dengan keluarga, jangan hanya menonton televisi. Ini bersyukur ya, ini ada televisi tapi tidak pernah kami pasang. Ini ada kegiatan lain, ada yang masing-masing kan sudah punya api, jadi tidak ada di situ. Tapi di hari saat jam tertentu kami datang kepada Tuhan dan menyerahkan diri bersama kepada Tuhan. Sebelum tidur, sehingga kita tetap dalam lindungan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat istirahat, selamat mendapatkan Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.